Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ega Pratama di channel gue Ega Pratama Official. Alright guys, kali ini kesempatan ya aku ingin membahas suatu komen, dan komen itu berisi tentang curhatan hati dia, ataupun ya mungkin ini adalah kisah dia, dan aku akan memberikan jawabanku tentang komenan itu di sini di channel ini. Jadi tonton sampai habis, jangan di skip, jangan setengah-setengah, dan bagi yang belum subscribe tekan tombol subscribe sekarang juga di bawah ini, oke? Kita lanjut ke next video. Seperti yang tadi aku bilang di awal, bahwa kali ini aku ingin memberikan kesempatan untuk membahas komentar ataupun membaca komentar, dan aku ingin memberikan sudut pandangku sendiri ya untuk Pangeran si Sagittarius. Dan kali ini mungkin komentar ini bisa dialami semua orang, ataupun hampir sama orang-orang ini mengalami hal yang sama gitu loh. Jadi aku ingin memberikan pendapatku dan memberikan sudut dari sisi pandang yang lain lah, intinya seperti itu ya. Jadi komentarnya seperti ini, seperti ini. Dan menurutku ya, komentar ini tuh ada plus minusnya juga, karena di sini aku melihat bahwa si Sagittarius ini dibilang si Sagittarius ini kalau sudah menikah dia cenderung bisa berpaling, ataupun ya namanya selingkuh lah, seperti itu ya. Jadi aku tekankan bahwa si Sagittarius ini tipikal orang yang benar-benar sulit banget untuk mencari seseorang. Ya mungkin dalam segi pasangan, kesetiaan, ataupun kenyamanannya, si Sagittarius ini benar-benar banget sulit mencari seseorang tersebut. Bahkan kalau udah dapet itu belum tentu nyaman, belum tentu cocok dengan si Sagittarius gitu loh. Jadi ininya ya hanya dapat, tapi nyaman belum tentu. Kalau dia sampai ke jenjang kepernikahan, apakah dia nyaman? Apakah dia cocok? Belum tentu. Karena apa? Pernikahan itu seharusnya itu kedua pasangan tuh mencocokkan dirinya satu sama lain ya. Kalau tidak cocok seharusnya tuh nggak dilanjutkan ke jenjang selanjutnya gitu loh. Jadi kalaupun ada, itu mungkin udah takdir mereka. Dan aku akan membahas tentang sudut si Sagittarius nih ya. Oke, pendapatku yang pertama, si Sagittarius cenderung orang yang sulit banget untuk mencari kenyamanan. Kalaupun sudah menikah dan dia berpaling, itu mungkin si Sagittarius sudah hilang rasa nyaman di orang itu, ataupun sudah benar-benar tidak dihiraukan lagi. Jadi yang pernah aku katakan bahwa suatu hubungan yang benar-benar bisa diperjuangkan adalah saling memberikan rasa kenyamanan, tidak dalam berupa materi ataupun ya barang-barang mewah lainnya lah, kendaraan ataupun apapun itu. Hubungan itu bisa dijalin dengan rasa kenyamanan dan kebahagiaan. Hal yang simple, tapi kadang banyak seseorang yang melupakan hal itu. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang itu. Oke, yang pertama adalah si Sagittarius sulit banget mencari kenyamanan ya, karena jangankan kenyamanan, si Sagittarius tuh cenderung orang yang sudah malas kalau ketemu sembarang orang. Bener-bener malas. Karena apa ya? Menurut Sagittarius tuh nggak penting banget gitu loh. Mereka tuh lebih memfokuskan dengan orang-orang di sekitar mereka yang sudah mereka kenal, yang sudah bener-bener mereka percayai gitu loh. Nggak sembarang orang. Nggak jarang si Sagittarius ini juga bisa disebut orang yang sombong. Sebenarnya kata sombong itu pantas ataupun cocok dinilai ataupun diberi kasih ke seseorang yang bener-bener sombong, dalam arti kamu udah mengenal orang itu dan orang itu bener-bener wataknya tuh sombong. Itu sebenarnya harus gitu ya. Bukan kamu hanya melihat orang itu dan kenal hanya kenal saja, belum mengenalnya lebih dalam, kamu bilang sombong. Itu benar-benar gila banget. Pendapat itu yang salah itu. Jadinya kata sombong adalah di saat kamu sudah mengenal seseorang bahwa orang itu benar-benar sifatnya seperti itu, boleh kamu bilang orang itu benar-benar sombong. Itu yang pertama ya. Jadi si Sagittarius nggak mungkin berpaling kalau benar-benar nyaman dan bahagia dengan satu orang. Karena si Sagittarius itu tipikal orang yang setia banget. Kalian mau percaya atau nggak percaya? Buktikan sendiri. Kalaupun berpaling, itu mungkin si Sagittarius awalnya menikah atau menjalin hubungan dengan kalian itu karena terpaksa,
ataupun rasa nyamannya udah hilang. Kalian yang mengabaikan titik terendahnya, mengabaikan perhatiannya si Sagittarius gitu loh. Kalian abaikan setiap hari, jadi si Sagittarius tuh mungkin sudah merasa dirinya tuh nggak diperhatikan lagi. Jadi ininya kembali lagi ke diri kalian. Kalau diri kalian memperhatikan seseorang dengan baik, insya Allah seseorang itu tidak akan kemana-mana kok. Dijamin itu akan berhasil. Oke, yang kedua, si Sagittarius tipikal orang yang nggak enakan. Kenapa nggak enakan? Si Sagittarius tuh cenderung orang yang selalu berpikir beberapa kali sebelum melakukan ataupun mengambil keputusan tertentu ya. Contoh ya, si Sagittarius PDKT dengan seseorang, belum tentu si Sagittarius tuh langsung sep. Belum tentu si Sagittarius tuh langsung dekati, minta nomor handphone ataupun berbincang-bincang dengan dia. Belum tentu. Bisa jadi si Sagittarius tuh memikirkan prasangka-prasangka yang dia dia pikirkan, mungkin apakah orang itu ada pacar, apakah orang itu ada seseorang yang dekat dengan dia, apakah orang itu sedang ada yang didekati. Si Sagittarius tuh memperhatikan hati orang lain, enggak egois gitu loh. Sagittarius tuh bukan tipikal orang yang egois banget, karena kadang si Sagittarius tuh memikirkan hati orang lain daripada hatinya diri sendiri gitu loh. Si Sagittarius itu loh. Tapi banyak seseorang yang mensalahpahami si Sagittarius ini. Mungkin si Sagittarius ini tipikal orang yang polos, tapi enggak. Sagittarius ini tipikal orang yang benar banget punya banyak wawasan, banyak banget penglihatan di sudut manapun. Si Sagittarius tipikal orang yang bisa dibilang supernova. Dia bisa melihat dari sudut manapun. Ya itulah si Sagittarius. Jadi kalau kalian ingin mendekati si Sagittarius, kalian harus pastikan dulu bahwa si Sagittarius itu nyaman ke kalian. Kalaupun nggak nyaman, si Sagittarius itu simpel kok. Kalau kalian ingin membuat si Sagittarius nyaman, kalian tuh harus bisa memberikan perhatian ke dia setiap hari. Dan perhatian simpel aja deh. Udah makan belum? Ataupun udah melakukan hal ini belum? Ataupun aktivitas hal ini belum? Terus gimana kabarnya? Cuman hal itu aja membuat si Sagittarius tuh benar-benar merasa diperhatikan. Jadi hal kenyamanan seperti itu aja, itu udah mendapatkan nilai plus untuk kalian di mata si Sagittarius. Ya, jadi ingat bahwa si Sagittarius tuh orangnya nggak enakan banget. Jadi jangan terlalu berpikir negatif ke Sagittarius. Oke? Dan yang terakhir, terkadang si Sagittarius ini selalu membagi kebahagiaan terhadap orang lain. Contoh, kita ambil contoh aja ya. Kalau si Sagittarius mendapatkan bonus kerja, kalau si Sagittarius sudah jadian dengan seseorang, ataupun mendapatkan hal-hal yang menurut si Sagittarius itu membuat dirinya bahagia, si Sagittarius itu selalu membagikan kebahagiaan itu terhadap orang lain. Bahkan si Sagittarius itu murah senyum banget. Saking murah senyumnya, si Sagittarius itu selalu dianggap orang yang mudah, gampangan dekat seseorang, ataupun bisa dibilang player. Padahal bukan. Sagittarius ini tipikal orang yang benar-benar bisa membagi rasa gitu loh. Kalau kamu ingin mengenal si Sagittarius adalah dewanya rasa. Dia bisa memahami rasa kalian, bisa mengerti rasa kalian, tapi kalian belum tentu memahami dan merasakan perasaan si Sagittarius. Sesimpel itu si Sagittarius. Jadi intinya, kalau kalian ingin menemukan seseorang ataupun ya benar-benar di luar jangkauan kalian, ya si Sagittarius ini adalah orang yang tepat, karena si Sagittarius tipikal orang yang jujur banget. Karena pernah di sharing di beberapa grup juga tentang rasi bintang. Si Sagittarius lah adalah rasi bintang yang paling istimewa, yang paling spesial. Karena di zodiak rasi bintang si Sagittarius ini banyak banget yang bisa dipetik, dan itu pun sama dengan zodiak lainnya, tapi zodiak lainnya itu belum tentu ada di sifat si Sagittarius gitu loh. Jadi si Sagittarius ini benar-benar bisa menguasai alam dan bisa menguasai pemikiran dan hati kalian gitu loh. Ya meskipun nggak mencakup semua si Sagittarius ya, cenderung hanya mungkin berbeda-beda orang dan berbeda-beda si Sagittarius. Tapi ya aku bilang ini, itu hampir semua si Sagittarius tuh merasakan hal yang sama ataupun yang benar-benar terjadi lah. Jadi intinya bagi kalian yang bernegatif thinking tentang
rasi bintang yang satu ini, kalian harus berpikir 2 kali. Apakah kalian udah mengenalnya? Apakah kalian udah tahu tentang dia ataupun ya bisa menguasai jalan hidup dia ataupun bagaimana ya? Mungkin cukup sekian dulu video kali ini ya. Mungkin ada orang lagi yang ingin bercerita ataupun ya bertukar cerita lah tentang pengalaman dia ataupun masalah dia tentang si Sagittarius ini ya. Jadi intinya kalian yang ingin sesuatu ataupun bercerita sesuatu, boleh tolong kolom komentar di bawah, tulis kolom komentar di bawah apa saja hal itu ya. Insya Allah aku akan buatkan konten dan aku akan bahas tentang hal itu di konten aku selanjutnya, oke? Dan aku minta maaf juga jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal yang menyinggung kalian secara tidak sengaja ya. Aku benar-benar minta maaf karena aku benar-benar hilaf, benar-benar nggak sesuai pikiran aku loh, nggak direncana loh. Jadi intinya saling memaafkan aja, dan aku berterima kasih banget nih yang udah subscribe, ya udah like, komen, yang udah share ke manapun itu. Aku sangat terima kasih banget ke kalian, oke? Jadi yang belum subscribe, kalian boleh subscribe sekarang juga, karena dukungan dari kalian lah yang membuat aku bisa kreatif setiap harinya, yang bisa membuat konten-konten tentang si Sagittarius dengan berbagai cara konten dan pembahasan si Sagittarius dengan apapun itu ya. Jadi intinya tolong dukung channel ini dengan cara tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan notifikasinya. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Yang pertama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.